Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan semangat menjalani ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Selamat datang di podcast Surau Ar-Rahman FEBUB. Podcast spesial Ramadan yang akan menemani Sobat Brawijaya sepanjang bulan suci ini. Insya Allah di setiap episodenya kita akan ngobrol santai, berbagi refleksi, dan mengambil banyak insight yang bisa menambah ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Perkenalkan, saya Kintara selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi kita pada sore kali ini. Dan di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Beliau adalah Prof. Dr. Armano, SEMSC, Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Baik, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof, gimana nih Prof Sore. kabarnya? Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa di kampus FEBUB sedang sedikit mendung, gerimis gitu. Tapi semangat tetap ada. Berarti nggak mengurangi semangat ya Prof, tetap harus semangat gitu. Oke, baik, karena sepertinya teman-teman Sobat Brawijaya dan tentunya saya sendiri sangat tidak sabar untuk menimba ilmu kepada Prof. Alangkah baiknya kita langsung memasuki sesi inti diskusi kita pada sore kali ini. Baik Prof, setelah sekian lama kita berpuasa ya belum lama, baru sekitar 5-6 hari. Nah, kita akan melakukan diskusi dengan Prof. Armano. Nah, dari Prof sendiri kira-kira sudah nyiapkan judul nggak yang ingin disampaikan kepada audiens kita, Prof? Ya, alhamdulillah. Ada satu judul yang kita bicarakan di dalam podcast ini, yaitu puasa Ramadan membangun nilai dan memperkuat akhlak. Kita bersyukur bahwa kita sudah melakukan puasa Ramadan masuk ke hari ke-6 bagi kita yang mengikuti awal Ramadan dengan hisab, perhitungan. Dan kita sudah masuk di hari ke-5 bagi kita yang mengikuti awal Ramadan dengan ru'yah hakiki, melihat bulan. Keduanya dibenarkan dalam ajaran Islam, tidak ada perbedaan. Oke, baik, Begitu. Prof. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, Prof, boleh disampaikan dulu, Prof, sebenarnya kewajiban puasa ini sudah disampaikan di mana sih, Prof? Apakah ada dalil atau ayat tertentu yang mewajibkan kita puasa Ramadan kali ini? Ya. Nah, ini pertanyaan yang menggugah kita ya. Kita puasa ini atas perintah yang mana ini? Siapa? Iya. Baik, Allah memerintahkan kepada kita. Yang itu tertulis dalam Al-Quran, kitab suci kita, di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah memanggil kita sebagai hamba Allah yang beriman. Telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang atau kelompok sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, itu landasan kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Berarti itu kan landasan kita dalam melakukan ibadah puasa. Tapi Prof, kenapa yang dipanggil itu hanya orang-orang beriman? Kenapa tidak seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini? Iya, bagus. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu adalah kelompok manusia yang punya keyakinan akan adanya hidup di hari akhir. Orang-orang yang yakin bahwa setelah kehidupan di dunia, itu ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Sehingga Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa agar
orang-orang yang beriman ini bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu, Oke, Mbak. baik, Prof. Nah, tadi kan orang-orang yang beriman ini dipanggil supaya bertakwa gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya, Prof, orang yang beriman dengan ketakwaan ini sama kehidupan di akhirat kita nanti? Ya, oh, ini pertanyaan yang kita harus merenung ya. Kenapa kita yang beriman dipanggil untuk berpuasa agar kita bertakwa? Baik, saudara, begini, di dalam kehidupan dunia, ini merupakan perjalanan hidup yang kita dalam perjalanan hidup ini berusaha untuk berprestasi, memenuhi kebutuhan kita, kemudian kita ingin diakui, bahkan ada juga kita ingin mengaktualisasikan diri, dan seterusnya. Yang itu merupakan kebutuhan, tingkatan kebutuhan dari manusia. Tapi harus diingat bahwa setelah ini nanti akan satu kehidupan di akhirat. Dan Allah mengingatkan pada kita, hidup di dunia ini sebuah proses yang kita untuk menyiapkan diri memiliki bekal untuk hidup di akhirat. Nah, Allah mengingatkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya udil albab. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi kita semua sadar bahwa perjalanan hidup di dunia ini kita dalam rangka menyiapkan diri untuk hidup di akhirat. Nah, persiapan untuk hidup di akhirat yang baik gitu menurut Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk hidup di akhirat nanti adalah takwa. Nah, untuk itu Allah mengingatkan kepada kita, memanggil kita untuk berpuasa supaya kita bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu, Oke, Mbak kita. baik, Pak. Terima kasih. Ya, Nah, tadi kan kalau di judul itu sempat mention bahwa kita tuh harus meningkatkan nilai kita. Nah, Bapak bisa menjelaskan nggak nilai yang dimaksud membangun nilai itu seperti apa, Bapak, di bulan Ramadan ini? ya. Saudara, ini sebuah pertanyaan juga yang abstrak ya. Apa ya yang dimaksud dengan nilai itu gitu. Kita mencoba untuk merenung. Saudara, manusia menjalankan program, menjalankan kegiatan. Nah, di sini ada perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Kalau kita bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan amalan-amalan yang diharapkan di dalamnya, maka nilai kita tinggi, value kita tinggi. Nah, value yang tinggi itu akan membentuk sebuah hasil, yang mana hasil itu nanti akan bisa dilihat. Tetapi orang lain sulit untuk bisa menirukan. Hard to decipher, sulit untuk bisa ditirukan. Itulah hasil dari perilaku kita. Di dalam bahasa budaya organisasi disebutkan artifact. Creation itu adalah visible but often not decipherable atau hard to decipher. Bisa dilihat tetapi sulit untuk ditirukan. Konkretnya, saudara, di dalam puasa Ramadan itu kan 1 bulan perjalanannya. Dan dalam 1 bulan itu di siang harinya kita menjalankan perintah Allah, yaitu tidak makan, tidak minum. Nah, kemudian ada amalan-amalan di dalamnya, semacam taraweh. Ada bentuk lagi kegiatan sholat malam, qiyamul lail, ada renungan-renungan malam, muhasabah, ada upaya membaca Al-Quran, tadarus,
tartilul Quran. Nah, semua kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang mengisi kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita menjalankan amalan-amalan yang baik-baik tadi, maka kita akan memiliki value yang tinggi. Dengan value yang tinggi itu akan terbentuk pada pribadi kita, yaitu hamba Allah yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita yang termaktub di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Nah, itu hasil nanti yang bisa kita petik setelah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, tercipta atau terbangun value yang tinggi, maka derajat paling tinggi di sisi Allah, yaitu paling tinggi ketakwaannya, akan bisa kita raih. Mudah-mudahan. Amin, Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa derajat paling tinggi di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Tapi Bapak, ketakwaan seseorang itu apakah bisa digambarkan, Bapak? Ya, baik, Mbak Kintara selaku MC ya. Oke, mitra di dalam diskusi. Iya. Saudara, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa ya sesuatu hasil yang bisa kita lihat ketika kita bisa berpuasa dengan menjalankan amalan-amalan yang baik dan menghindarkan perbuatan yang membatalkan dan juga mengurangi pahala gitu. Itu bisa kita lihat setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka akan punya satu sifat diri, yaitu kesabaran. Mereka sabar. Itu satu ciri yang ada. Yang kedua, mereka memiliki jiwa yang tenang dalam menghadapi masalah. Ada masalah, itu tenang dihadapinya. Bagaimana ketenangan yang ditunjukkan? Orang-orang yang beriman, yang memiliki ketakwaan yang tinggi, mereka yang pertama akan berusaha menangani masalah itu dengan sebaik mungkin. Bagaimana? Yang pertama, dia bisa bertanya kepada ahlinya. Kalau dia sakit, dia ke dokter. Kemudian kalau nasihat dokter, kemudian obat yang diberikan oleh dokter, dia ada satu merasa ingin tambahan atau ingin kesempurnaan, dia bisa tanya lagi ke dokter yang lain yang sama-sama ahlinya sebagai second opinion dan seterusnya. Berusaha. Kalau kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa nggak paham atas sebuah teori, nggak paham atas sebuah kasus dengan solusinya, kita bisa tanya kepada teman yang memahaminya. Kalau teman-teman sama-sama nggak paham, kita tanya kepada dosen yang mengajarkannya atau asisten dosen. Kita bertanya, itu sebuah usaha, itu sebuah ikhtiar bagi kita. Kita optimalkan. Nah, yang kedua, usaha itu diiringi dengan doa. Kita berdoa untuk bisa mendapatkan solusi yang baik, untuk bisa mengatasi masalah-masalah kita. Dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, kalau dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah berjanji kepada kita bahwa apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad gitu, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan, akan jawab permohonan-permohonan dari hambaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dengan syarat mereka itu menjalankan perintahku begitu. Jadi itu janji Allah.
Sehingga orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia selalu berikhtiar, berusaha mengatasi masalah. Kemudian yang kedua, dia berdoa, mohon pada Allah untuk bisa memperoleh solusi yang baik. Dan yang ketiga, setelah berusaha, berdoa, kemudian yang ketiga adalah takwa Allah, pasrah pada Allah, gitu ya. Gitu. Sehingga dia tenang dalam kehidupan ini. Nah, itu yang tergambar pada orang-orang yang bertakwa. Oke, baik Prof. Jadi setelah kita berusaha, berikhtiar, kita berdoa dan kita pasrah gitu ya, biar kita tuh tetap tenang dan menjadi orang yang bertakwa. Nah, tadi kemudian sempat Prof sampaikan bahwa saat puasa Ramadan ini kita harus membangun nilai dan memperkuat akhlak. Itu gimana ya, Prof? Lebih jelasnya, detailnya tuh seperti apa? Ya, tadi saya mencoba untuk menjelaskan terkait puasa Ramadan membangun nilai sampai kepada terbentuknya perilaku manusia-manusia yang bertakwa dalam menghadapi masalah-masalah. Kemudian puasa Ramadan ini juga memperkuat akhlak. Karena begini, di dalam perjalanan kita menjalankan puasa Ramadan, itu ada perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita. Artinya puasa kita batal, tidak sah gitu ya. Nah, itu antara lain kalau kita ya puasa kan menahan makan dan minum gitu. Tapi kita makan atau minum berarti batal itu. Begitu. Kemudian kita yang suami istri walaupun itu sah ya, tapi dilarang untuk berkumpul di siang hari. Malam hari nggak apa-apa. Di siang harinya Siang hari, dulu ya, Prof. Nah, kemudian bagi kaum perempuan itu kan setiap bulan datang bulan. Iya, datang bulan. Nah, ketika datang bulan nggak boleh puasa. Iya. Begitu. Kemudian manusia yang hilang akalnya atau gila itu juga puasanya nggak sah. Dan juga orang-orang yang keluar dari ajaran Islam atau murtad. Nah, mereka-mereka itu yang mengalami atau mengerjakan semacam itu nggak sah puasa Ramadannya. Tapi ada perbuatan yang puasanya sih sah, tapi nggak punya pahala gitu. Nggak punya pahala. Itu antara lain kalau kita ada pembicaraan yang menyakiti orang lain. Oh iya. Ya, semacam kita berbuat dusta. Kemudian ada bahasa Jawa itu ngerasani. Oh iya. Gibah. Ya. Nah, kita membicarakan orang lain yang orang lain itu nggak ada, tapi kalau mereka mendengar itu nggak senang gitu. Ini gibah. Kemudian kita memfitnah. Itu juga perbuatan-perbuatan yang nanti puasa kita nggak menerima pahalanya gitu. Dan juga kita ini pandangan ya. Jadi mata melihat sesuatu yang kemudian menimbulkan satu gairah emosi yang lain gitu. Nah, menjaga pandangan dan juga menjaga perbuatan yang baik kita jaga ya untuk berbuat baik itu harus kita lakukan. Nah, dengan demikian maka puasa kita akan ada pahalanya. Dan begini, Mbak Gintara, ada hadis yang Rasulullah mengingatkan pada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak atau beberapa dari mereka yang menjalankan ibadah puasa itu tidak menerima apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi begitu. Berarti esensi puasanya tuh nggak dapet gitu ya, Prof? Betul. Hanya lapar dan haus aja. Itu aja. Jadi cukup sia-sia ya, Prof? Ya, sia-sia berpuasa. Iya, berpuasa. Sama dengan nggak berpuasa. Iya, jadi kita perlu menjaga larangan-larangan tadi ya, Prof. Betul. Nah, kira-kira selama bulan Ramadan nih, Prof, ada
saran atau rekomendasi dari Prof, amalan-amalan apa yang bisa untuk memperkuat akhlak kita? Karena kan kadang, apalagi terkhususnya di kalangan saya Gen Z ya Prof, kadang tuh masih labil gitu Oh ya, ya. remaja-remaja ini. Ya, Mbak Kintara, kita membicarakan puasa itu membangun nilai, value, dan memperkuat akhlak kita. Dalam konteks tadi itu, kita kan menjalankan perintah Allah ya, Iya. menjalankan puasa dengan kegiatan-kegiatannya, sehingga tercipta, terbangun sebuah value pada diri kita, dan juga akhlak, memperkuat akhlak kita. Nah, dalam konteks keseharian kita, Iya. nah ini yang perlu kita Heeh. coba renungkan. Apakah ada kaitannya ya? Kalau kita itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu Betul ya, sekali. gimana ya letak dari perilaku kita dalam menyiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti dengan kehidupan kita di dalam berbisnis atau kehidupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Gini Mbak Kintara dan saudara sekalian, kalau value kita terbangun, maka kita akan terbiasa di dalam mengerjakan sesuatu, itu akan kita kerjakan sesuai dengan perintah, sesuai dengan program, sesuai dengan rencana. Sehingga tidak ada selisih, tidak ada kekurangannya. Oh, iya. Jadi sehingga sama gitu ya. Nah, itulah value yang tinggi. Sehingga rencana yang kita buat di dalam bisnis akan bisa kita realisir sepenuhnya gitu ya. Kemudian program-program yang kita rencanakan itu terlaksana semuanya. Itu value-nya tinggi. Dan juga janji kita kepada customer, janji kita kepada sesama investor gitu, itu tidak luput. Jadi sesuai dengan janji. Nah, itu karena kita sudah terlatih, sudah terbentuk di dalam puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan juga terbangunnya nilai pada diri kita di dalam bisnis, kita akan bisa mewujudkan yang namanya trust, ya, sebuah kepercayaan. Pelanggan kita percaya kepada kita, mitra kita juga percaya kepada kita, sehingga terjadilah di dalam usaha, di dalam perusahaan itu terbangun loyalitas karyawan, loyalitas pegawai, dan juga customer, mereka yang memanfaatkan jasa, yang menggunakan produk kita gitu, dia loyal kepada produk dan jasa kita, sehingga loyalitas itu akan ditunjukkan. Dia akan mempromosikan kepada teman yang lain, pakai produk ini, ke sana, dia bagus layanannya, dan seterusnya. Nah, itu semacam penerapan ya, atau manfaat dari menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh terhadap kegiatan usaha kita atau bisnis. Baik, jadi teman-teman bisa mendengar sendiri ya bahwa banyak sekali manfaat dan penerapan dari kita itu menjalankan amalan-amalan di bulan puasa ini. Nah, mungkin terakhir Prof, pesan apa yang ingin Prof sampaikan agar seluruh audiens kita, Sobat Brawijaya, makin semangat dan dapat meningkatkan kualitas di bulan Ramadan ini. baik. Sebuah harapan yang sangat berharga ya, valuable. Mbak Kintara dan saudara-saudara, saya mengimbau pada diri saya dan juga semuanya, dan mengajak, mari kita laksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehati-hatian, menjaga jangan sampai puasa kita batal. Dan juga menjaga jangan sampai ada ucapan perbuatan yang itu menghilangkan pahala puasa kita.
Mari itu kita jaga, kita berusaha sepenuhnya. Untuk itu, terus kita tingkatkan semangat kita tingkatkan kreativitas kita dalam kehidupan, dan kita tingkatkan inovasi kita di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Dan kita selalu berdoa, semoga semua kegiatan dan semua amal baik kita menjadi amal baik dan memperoleh ridho Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berarti tidak hanya usaha aja ya Prof, harus diiringin dengan doa juga. Betul, Agar kita ya. mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak atas ilmu, pesan, dan refleksi yang luar biasa yang telah Prof sampaikan pada podcast hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk menjalani Ramadan dengan lebih semangat dan lebih bermakna. Terima kasih juga untuk Sobat Brawijaya yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Surah Ar-Rahman pada episode kali ini. Saya Kintara Akila Nafisa, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa stay tune terus di podcast Ramadan Surah FEBUB karena masih akan ada episode-episode menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.